Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai listrik statis, yaitu materi gaya kolom. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu medan listrik. Nah, di sini apa sih medan listrik? Medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih ada pengaruh gaya listrik. Nah, arah dari medan listrik, ingat ya, selalu menjauhi muatan positif dan selalu mendekati muatan negatif. Medan listrik rumusnya yaitu E sama dengan F per Q. Kalian tahu E itu apa? Kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Nah, rumus pertama yaitu F per Q. F itu adalah gaya kolom. Kemarin ya, gaya kolom satuannya apa? Newton. Q yaitu muatan, satuannya kolom. Atau bisa juga E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, di sini Q-nya hanya satu ya. Kaki per R kuadrat, di mana R-nya itu adalah jarak titik ke sumber medan. Satuannya meter. Nah, K itu konstantanya. Kemarin nilai berapa konstanta? 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q itu adalah muatan. Satuannya kolom. Bagaimana contoh soalnya? Nah, di sini ada jarak dua muatan A dan B adalah 4 meter. Titik C berada di antara kedua muatan, berjarak 1 meter dari A. Jika QA sama dengan negatif 3 kolom dan QB sama dengan 6 kolom, berapa kuat medan listrik di titik C? Nah, di sini kita gambarkan dulu ya. Ada muatan A dan muatan B. Kemudian di tengah-tengah antara A dan B itu ada titik C yang berada di antara kedua muatan, di mana berjarak 1 meter dari A. Jadi A ke B ini adalah 4 meter. Nah, titik C ini berjarak 1 meter dari A. Berarti A ke C itu 1 meter. C ke B berapa? Sisanya 4 dikurang 1, 3 meter. Maka kita tuliskan diketahui QA negatif 3 kolom. QB 6 kolom. Jarak apa? R. RCA itu 1 meter. RC ke B itu 3 meter. Yang ditanya adalah kuat medan listrik di titik C. Berarti E di titik C. Bagaimana cara pembahasannya? Nah, di sini kita fokus di titik C, yang diminta di titik C. Tadi apa arahnya? Bahwa medan listrik ini ya selalu menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Yang diminta di titik C. A itu apa? Muatan A negatif. Muatan B positif. Nah, fokus di titik C, berapa kuat medan listriknya? Pertama ke A dulu. Ya enggak? Ada muatan A. Nah, muatan A itu negatif, berarti mendekati atau menjauhi. Jawabannya adalah kalau ke negatif itu mendekati. Nah, yang ini ya. Berarti ini adalah E A. Nah, selanjutnya dari titik C kemana? Ke muatan B. Muatan B itu apa? Positif. Kalau positif gimana? Menjauh, mendekati ini atau menjauhi? Menjauhi. Kalau positif berarti yang mana? Yang pilihan kedua ya, menjauhi. Nah, sini berarti ini adalah E B. Nah, selesai. Sekarang tinggal kita jumlahkan. E sama dengan ya, E sama dengan, nah ini arahnya sama-sama kemana? Ke kiri. Kalau ke kiri apa? Kita kasih tanda negatif saja. Berarti negatif EA, kemudian
ditambah dengan negatif EB. Nah, sama dengan negatif E kuat medan listrik, rumusnya apa? K Q per R kuadrat, berarti Q A. Ini kan EA itu Q A per jaraknya, jarak C ke A. Jarak C ke A dikuadratkan, dikurang K dikali Q. Q mana? EB itu Q B. Dibagi R apa jaraknya? Jarak C ke B. CB kuadrat. Tinggal masukkan ya nilai K-nya, berarti 9 kali 10 pangkat 9, Q-A-nya 3. Karena ini sudah kolom, berarti tinggal kita tulis 3, nggak usah dirubah. Jaraknya juga sudah meter, nggak usah dirubah ya. 1 kuadrat dikurang 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QB-nya berapa? 6 dibagi jarak C ke B, yaitu 3 kuadrat. Nah, negatif 9 dikali 3, negatif 27 dikali 10 pangkat 9. Ini kan dibagi 1 ya. Kemudian 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 dibagi 3 kuadrat. 3 kuadrat itu artinya berapa? Artinya adalah 9. Ini bisa kita coret ya. Coret. Berarti tinggal sisa berapa? Negatif 6. Negatif 6 dikali 10 pangkat 9. Negatif 27 dikurang 6, yaitu negatif 33 dikali 10 pangkat 9. Satuannya apa kuat medan listrik? Newton per kolom, N per C. Oke. Jadi ingat, kalau kemarin gaya kolom itu kakiku remuk-remuk, kalau ini kaki remuk-remuk, Q-nya hanya 1. Nah, ingatnya apa? Kalau medan listrik ada titiknya. Ada titik ke sumber muatan. Ada titik ke sumber muatan. Nah, jadi dihitungnya itu fokusnya di titiknya. Dari titik ke muatan. Kemuatan A itu negatif, mendekati atau menjauhi. Nah, kalau kemuatan negatif mendekati, berarti arahnya ke sini ya, ke kiri. Kemudian titik C ke B itu muatan positif. Muatan positif apa? Menjauhi atau mendekati? Menjauhi. Nah, berarti arahnya sama ya, ke kiri. Karena ke kiri dan ke kiri berarti negatif EA ditambah negatif EB. Ya, jadi otomatis jawabannya pasti negatif. Artinya nilai kuat medan listriknya itu 33 dikali 10 pangkat 9. Arahnya kemana? Ke kiri. Itu ya. Oke, masuk ke sekarang energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik itu adalah energi yang dibutuhkan muatan untuk memindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Jadi muatan untuk berpindah ke satu titik ke titik lainnya itu membutuhkan energi, yang dimana di sini disebut dengan energi potensial listrik. Nah, simbolnya adalah EP. Satuannya apa? Energi itu satuannya selalu joule. Nah, rumus pertamanya yaitu gaya dikali jaraknya. Atau bisa juga EP itu sama dengan K Q1 Q2 dibagi R. Nah, ini itu adalah kakiku remuk. Bukan kakiku remuk-remuk. Jadi kakiku remuk. Nah, contoh soalnya seperti apa? Nah, untuk energi potensial yang perlu kalian ingat, energi potensial itu dia termasuk ke dalam besaran skalar. Jadi tidak memperhitungkan arahnya. Maka kalau muatannya positif, ya tulis positif. Kalau muatannya negatif, diikutkan juga tanda negatifnya. Beda seperti halnya gaya kolom dan medan listrik. Walaupun dia muatan negatif, jika ada di soal, tidak kita masukkan tanda negatifnya. Nah, untuk energi potensial listrik dan nanti potensial listrik, itu tanda negatifnya dimasukkan karena dia tidak memiliki arah. Nanti arti negatif itu apa? Berarti dia tuh mengalami penurunan yang sangat besar dari energi potensialnya. Nah, coba kita masuk ke contoh dulu. Jadi ada titik A, B, dan C terletak pada satu garis dengan AB 2 meter, BC 3 meter.
Pada masing-masing titik terdapat muatan 2 kolom, 3 kolom, dan negatif 5 kolom. Tentukan energi potensial di titik B. Nah, ini gambarnya ya. Harusnya ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Ini Bu kasih sini, ini kita coret dulu. Titik A, titik B, dan titik C terletak pada satu garis ya. AB itu berapa? A ke B ini adalah 2 meter. Ini ya jaraknya. B ke C adalah 3 meter. Nah, pada masing-masing titik terdapat muatan. Di A itu muatannya 2 kolom, di B itu 3 kolom, dan di C adalah negatif 5 kolom. Sini 2 kolom, ini adalah 3, di sini adalah negatif 5. Nah, itu ya. Tentukan energi potensial di titik B. Nah, tentukan energi potensial di titik B. Diketahui apa? Ki A, berarti muatan di titik A itu 2 kolom, muatan di titik B 3 kolom, muatan di titik C negatif 5 kolom. Jaraknya, fokusnya kan di titik B ya, berarti jarak B ke A pastinya 2 meter. Kemudian jarak B ke C itu 3 meter. Yang ditanya adalah energi potensial di titik B. Nah, tinggal kita jumlahkan saja energi potensial, tidak usah melibatkan arah, tidak usah memperhitungkan arah, langsung aja kalian kerjakan. Berarti EP sama dengan, karena fokusnya di B, maka EP pasti B ke A ditambah EP B ke C. Nah, sama dengan energi potensial, rumusnya apa tadi? Kakiku remuk. Nah, K Ki B dikali Ki A dibagi R B A. Nah, ditambah K Ki B dikali Ki C dibagi jarak B ke C. Sama dengan, tinggal kita masukkan ya. Nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ki B-nya berapa? 3 kolom. Ini udah sama ya, satuannya kolom meter. 3 dikali Ki A-nya 2 ditambah di sini K 9 kali 10 pangkat 9, Ki B-nya 3 dikali. Nah, di sini Ki C-nya negatif 5. Negatifnya kita ikutkan enggak? Kita ikutkan. Negatif 5 dibagi RBC. Jarak B ke C berapa? 3. Sama dengan, nah ini bisa kita coretkan duanya ya. Jadi tinggal 9 dikali 3, 27 kali 10 pangkat 9. Ditambah, nah ini 3-nya bisa kita coretkan. Nah, tinggal 9 kali negatif 5. Negatif 45 kali 10 pangkat 9. Berarti tinggal dijumlahkan 27 ditambah negatif 45, yaitu negatif 18 kali 10 pangkat 9 Joule. Nah, kalau ini misalkan ditanya, berapakah nilai energi potensial di titik B? Di titik B negatif 18 kali 10 pangkat 9 Joule. Negatif di sini bukan arah ya, tapi besar nilainya. Negatif 18 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada potensial listrik. Nah, potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan tiap-tiap muatan. Potensial listrik sama ya seperti tegangan listrik. Tegangan lambangnya apa? V. Energi yang diperlukan tiap-tiap muatan, berarti EP dibagi Q. Nah, EP itu adalah energi potensial listrik dibagi Q muatannya. Atau bisa juga V itu sama dengan kaki remuk. Nah, ingat ya, K dikali Q dibagi R. Potensial listrik itu satuannya bisa Joule per kolom atau bisa juga volt. Terserah kalian. Masuk ke contoh soal. Nah, tentukan potensial listrik pada titik P yang berjarak 4 meter dari muatan Q. Jadi, misalkan di sini ada titik P. Ini titik P. Nah, yang berjarak dari muatan Q. Di sini ada muatan Q nih. Nah, ini muatan Q. Ini titiknya ya. Jaraknya itu adalah 4
Ibu ganti warna. Jaraknya itu dari titik P ke Q itu adalah 4 meter. Sangat digambarkan. Nah, kita hanya menentukan berapa sih potensial listrik pada titik P. Pada titik P, jika diketahui muatannya Q itu 5 kolom, ditulis diketahui Q 5 kolom. Jaraknya adalah 4 meter. Ditanya V-nya. V sama dengan tadi kaki per R. K 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 dibagi 4. 9 kali 5 45 kali 10 pangkat 9 dibagi 4. Ini 45 dibagi 4 11,25 kali 10 pangkat 9 volt. Nah, selesai. Jangan lupa dicatat, dipahami, dipelajari. Nanti selanjutnya kita pertemuan tugas. Terima kasih.